Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, sebagai inti kajian ba'da subuh pada hari ini, pada pagi hari ini, marilah kita dengar dan kita simak bersama uraian dan penjelasan gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Pada pagi hari ini akan diuraikan surat Al-Imran ayat 92 yang akan disampaikan oleh Ustadz Hazrizal Al-Hasani. Pada pagi hari ini sebagai pendamping beliau adalah Bapak Ridwan Baswan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Gimana Jogja kabarnya Bu Triastuti? Pagi hari ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ridwan. Waalaikumsalam Bu. Monggo Ustadz, waktu sepenuhnya kami haturkan. Syukran Bu Triastuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah berhenti memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya. Kita Allah berikan nikmat Islam, satu-satunya agama yang Allah ridai di muka bumi ini, mulai dari Nabi Adam sampai dunia kiamat. Hanya ada satu agama Islam. Dan itu kita alhamdulillah Allah berikan kepada kita. 1:5. Satu orang yang beragama Islam dan 5 orang. Dan alhamdulillah Bapak Ibu yang masuk Zoom ini semuanya diberikan oleh Allah. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini kita mudah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan mudah bagi kita meninggalkan larang-larang Allah. Kita mudah diajak ke masjid, kita mudah diajak berpuasa, kita mudah diajak berinfak, mudah bagi kita semuanya. Kenapa? Ada faktor iman. Dan bagi kita mudah juga meninggalkan larang-larang Allah. Mudah bagi kita meninggalkan maksiat. Kenapa? Faktor iman. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur ini kita memperbanyak bekal untuk menghadap Allah nanti. Kita banyak tabung amal-amal kita. Kenapa? Semua apa yang kita perbuat ditanya oleh Allah. Tidak ada satu perbuatan kita pun, bahkan detakan jantung kita pun ditanya. Lintasan hati kita ditanya. Kenapa kamu begitu? Kenapa begini? Ada orang lewat depan rumah kita, bukan dia hitam, pendek, loh, kok hitam orangnya? Ditanya, maksudmu hitam apa? Dipertanyakan semua. Jadi getaran hati pun ditanya. Kita bertanggung jawab semua. Kemudian Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan kita bisa melakukan aktivitas dengan sempurna. Kita bisa baca Quran dengan sempurna. Mata kita masih bisa melihat betapa banyak orang yang sudah buta sekarang. Dan membaca Quran dengan huruf Braille. Tapi tidak pernah mengendorkan semangat mereka untuk baca Quran. Jadi Bapak Ibu yang sedikit matanya kabur, jangan pernah kalah dengan orang-orang buta. Orang buta pakai Braille. Dan banyak sekali orang yang memahami. Dan pagi ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu adalah orang-orang pilihan Allah. Karena tidak semua orang Allah titip rasa cinta Quran. Sungguh rasa cinta Quran ini kalau kita konversikan menjadi benda, menjadi emas sebanyak isi bumi ini, emas, makanya masih lebih tinggi nilai kita mencintai Quran. Senang kita dengan Quran, cinta kita dengan Quran. Tiap hari kita bergelut dengan Quran, itu lebih besar nilainya dibanding bumi ini menjadi emas seisi. Kita pertahankan sampai akhir hayat kita selalu bergandeng tangan dengan Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Quran itu. Tadabburilah Quran itu, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Bacalah dia, pelajari dia, sungguh
pasti dia akan datang menanti pada hari kiamat sebagai penolong, pengacara yang tak pernah gagal membelah klaimnya. Alhamdulillah kita punya itu dan kita istiqomah dalam Al-Quran. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita didampingi oleh Pak Ridwan Baswan membahas surat Ali Imran ayat 92. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Pak Ridwan Baswan. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Ngomong-ngomong Pak Ridwan, posisi di mana ini? Posisi di Pondok Gede. Oh, Pondok Gede. Oh, banyak orang Pondok Gede itu. Pondok Gede, Pondok Kopi, Pondok Labu dekat-dekat itu ya? Iya, dekat. Dekat. Jadi Waringin? Oh, bersebelahan. Oh, banyak tuh teman-teman Pak Ridwan di sini. Ya. Sehari-hari Pak Ridwan sebagai apa sekarang? Saya pensiunan, Pak Ustadz. Pensiunan dari? Tugasnya ngomong cucu aja sekarang. Dari asuransi Takaful. Oh, Takaful. Di kantornya di apa dulu ya? Di Artaloka. Artaloka terus pindah ke Mampang, Pak Ustadz. Di Artaloka pernah tugas dulu? Gimana, Pak? Di Artaloka pernah tugas dulu? Pernah. Artaloka. Saya pas pertama kali masuk di Artaloka. Terus tahun berapa itu? Tahun berapa? Tahun 79. Sampai 2012. Nah, saya 97 di situ tugas lantai 17. Oh, di lantai berapa, Pak Ustadz? Saya building manajemennya dulu. Gimana, Pak Ustadz? Building manajemennya saya dulu. Artolokanya saya dulu. Ya, itu kan kalau nggak salah punyanya Aztek ya. Taspen. Taspen, sorry. Ya, Taspen, benar. Kami perusahaan kami ownernya, jadi saya pernah diperbantukan situ dulu. Ya, jadi pernah saya ke tempat Bapak, memperbaiki ruang-ruang yang rusak, mana-mana Mbak ventilasi segala macam. Kan ada, katakan ada maintenance-nya itu. Jangan saya pernah ke ruang Bapak dulu tuh. Kirim tagihan, bisa-bisa ya. Iya. Kan ke tempat bos-bos lah. Saya kan ini. Iya. Oke. Pak Ridwan masuk Al-Sadi kapan ini? September. Alhamdulillah. Sebelumnya Pak Ridwan pernah belajar? Belajar Al-Quran belum, baru pertama kali. Cuma kalau belajar Nahu Sorob sudah. Oh, Nahu Saraf ya. Di program bisa itu. Tahun 2016 Pak Ustadz. 2015. Udah lama sekali. Tapi masih tingkat pemula ya. Oh. Bagaimana sekarang? Udah lancar Bapak ya? Sekarang malah enak ini. Jadi kalau dulu kan cuma belajar teori aja. Kalau sekarang teori dan praktek. Alhamdulillah. Jadi setiap hari ngangenin harus dengar lagi. Dan setiap hari nambah pembenaran kata yang seperti Pak Ustadz bilang. Setiap hari nambah satu kata. Alhamdulillah. Kalau gitu peserta 150 orang udah nggak sabar lagi nih menunggu Pak Ridwan membahas ayat. Silakan Pak Ridwan. Ya baik Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah saya dikasih kesempatan hari ini untuk mentadabbur Al-Qur'an Al-Imran ayat 92. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Rizal Ahzami sebagai pendiri dan pembina gramatika ini, kemudian dengan Ibu Nel, Pak Joko yang telah membantu untuk mempelajari gramatika Al-Quran ini. Untuk memberi satu dan kepada Ibu Bapak yang memberi semangat ya. Saya memang nggak pernah timbul, tenggelam terus, hampir tidak pernah dihidupkan. Jadi karena kalau sekarang baru pertama kali. Baik, karena saya akan baca surat yang Al-Imran ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in wa innallaha bihi alim.
Surat ini saya bagi dua kelompok dengan 19 penggalan. Kita mulai dengan penggalan pertama, yaitu lan, penggalan kedua tanalu, penggalan ketiga albirru, penggalan keempat hatta, penggalan kelima yunfiku, penggalan keenam min, penggalan ketujuh ma, penggalan ke-8 tuhibbun. Ini merupakan kelompok pertama. Kelompok kedua, penggalan ke-9 wa, penggalan 10 ma, penggalan 11 tunfiku, penggalan ke-12 min, penggalan ke-13 syai'in, penggalan 14 fa, penggalan 15 inna, penggalan ke-16 Allah, penggalan 17 pi, penggalan 18 li, penggalan 19 alimun. Kita mulai dari awal lagi. Penggalan pertama lan adalah bentuk huruf bermakna, artinya tidak akan. Penggalan kedua tanalu adalah KKSAD dengan ciri karena awalan tu seharusnya tanaluna, nunnya hilang karena lan ada sebelumnya. Akar kata pelakunya antum, akar katanya tanala, tayala, nayala menjadi nala. Sesuai kaidah Syiah nomor 2, di mana pada akar kata huruf wa dan ya ada di tengah akar kata, berubah menjadi alif. Polanya fa'ala, terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 475 dengan arti kalian mencapai. Penggalan ketiga albirru, kata benda. Cirinya ada alif lam, akar katanya barro, kata bendanya birrun. Birrun berubah menjadi barro karena berfungsi sebagai objek dari kata tanalu. Polanya fi'lun. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 60, artinya kebaikan atau kebenaran. Penggalan keempat, hatta, huruf bermakna, artinya sehingga. Penggalan kelima, tunfiku, adalah KKSAD, karena berawalan tu, seharusnya tunfikuna, berubah nun hilang karena ada lan, menjadi tunfiku. Akar kata nafako, karena KKSAD-nya berharokat dhammah, sukun dan kasroh, maka kata yang dicari dalam kamus adalah anfako. Polanya af'ala, terdapat dalam Kamus Muhammad Yunus halaman 463, artinya kalian menafkahkan. Penggalan ke-6 min, huruf bermakna, artinya dari. Penggalan ke-7 ma adalah huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ke-8 tuhibbuna adalah KKSAD dengan ciri berawalan ta dan berakhiran waw dan waw sukun dan nun. Akar katanya habba, karena KKSAD ada dhammah kasroh, sebenarnya rumusnya dhammah sukun kasroh. Tetapi karena huruf kedua dan ketiganya kembar, sehingga menjadi dhammah. Asal kata sesuai rumus harusnya tuhbibuna menjadi tuhibbuna. Kata yang dicari adalah ahabba. Kemungkinan ini karena susah mengucapkannya jadi berubah menjadi tuhibbuna. Polanya af'ala, terdapat dalam Munawir 229, artinya mencintai. Kelompok pertama artinya sebagai berikut: kalian tidak akan mencapai kebaikan atau kebenaran sehingga kalian menafkahkan dari apa yang kalian sukai. Kita selanjutnya penggalan kedua, kelompok kedua, mohon maaf. Penggalan ke-9 wa, artinya adalah huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 10 ma
adalah huruf bermakna apa yang merupakan huruf bersyarat. Penggalan 11, tunfiku adalah KKSAD karena berawalan tak, seharusnya tunfikuna, berubah nun hilang karena ada ma menjadi tunfiku. Akar kata nafako, karena KKSAD berharkat domah sukun kasroh, maka kata yang dicari dalam kamus adalah anfako. Polanya af'ala, terdapat dalam Mahmud Yunus 463, artinya kalian menafkahkan. Penggalan 12 min, artinya dari, adalah huruf bermakna, mohon maaf. Penggalan ketiga 13 syai'in adalah kata benda dengan ciri-ciri ada tanwin, akar katanya sya'a, berasal dari saya'a, sesuai kaidah sian nomor 2, dalam akar kata huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif, sehingga saya'a menjadi sya'a. Kata bendanya sayun, berubah di sini menjadi sayin karena ada huruf jar. Penggalan ke-14, fa, huruf bermakna artinya maka, ini merupakan huruf jawaban bersyarat. Penggalan ke-15, inna, huruf bermakna artinya sesungguhnya. Penggalan ke-16, Allah, Allah. Penggalan 17, bi, huruf berwarna artinya dengan atau terhadap. Penggalan ke-18, hi, kata ganti artinya nya. Penggalan 19, alimun, kata benda superlatif karena berakhiran tanwin dan ada ya sukun antara akar kata kedua dan tiga. Akar katanya alima, kata bendanya alimun. Polanya fa'ilun. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 278, artinya maha mengetahui. Kelompok kedua dapat kita artikan sebagai berikut. Dan apa yang kalian nafkahkan dari sesuatu, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui terhadapnya. Kalau kita rangkumkan kelompok 1 dan kelompok 2, artinya sebagai berikut. Kalian tidak akan mencapai kebaikan atau kebenaran, sehingga kalian menafkahkan apa yang kalian sukai. Dan apa yang kalian nafkahkan dari sesuatu, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui terhadapnya. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Mumtaz. Lega ya Pak Ridwan ya? Mantap ya. Iya, Dari malam sampai berapa Pak Ridwan? jam 10:30 lewat ya. Saya ngantuk, saya terus tidur dulu, nanti ngantuk pagi ini Pak. Luar biasa Pak Ridwan ini. Ya, iya. Baik Bapak Ibu ya, tadi gramatikalnya mumtaz ya. Jadi saya nggak nambah lagi. Sudah bagus dibawakan oleh Pak Ridwan Baswan. Insya Allah dulu kalau Bapak Ridwan balik ke belakang, rasa-rasanya kita pernah ketemu betul. Entah di lantai 1, di Artaloka, entah di lantai 2-nya. Saya keliling tahun 2008-99 saya di situ dulu Pak Ridwan ya. Jadi saya sebagai manajemen buildingnya dulu, keliling, ngatur parkir, jadi Bapak masuk parkir, secure parking, lu aman gitu ya. Baik Bapak Ibu, saya hanya bicara konteks. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalu, lan itu tidak akan, mustahil, sekitar mustahil. Mustahil tanalu, kalian sampai, kalian memperoleh albirra, kebaikan. Jadi kita nggak akan memperoleh kebaikan hatta sampai hingga apa? Tunfiku mimma tuhibbuna. Kalian tunfikuna, kalian menafkahkan, kalian menafkahkan apa yang kalian cintai. Kalau kita belum bisa, Pak. Kita belum bisa itu. Kalau kita punya baju bagus, baju jelek, ya kita sedekahkan baju jeleknya. Bagus enggak? Beda sama Rasulullah. Rasulullah itu kalau memberikan pada orang, kalau dia punya pakaian, bisa pakaian nih, dipuji orang pakaiannya. Ya Rasulullah, bagus sekali. Atau nggak usah dipuji, ditatap lama saja. Nah, tandanya senang, itu langsung buka ya, kasih ke orang itu. Makanya Ali bin Abi Thalib pernah bicara pada teman-teman, kamu kalau Rasulullah lihat pakaian baru, kamu jangan lihat panjang-panjang, nanti dibuka oleh Rasulullah, kasih. Apa yang dicintai oleh Rasulullah. Nah, jadi ini contoh yang dilakukan Rasulullah. Kita belum sampai ke sana. Kita masih memberikan ya kadang-kadang yang lebihnya. Kita makan, kita masak, lebihnya baru kasih tetangga. Kalau kita enggak masak, pertama kasih tetangga. Jangan yang bekas ya,
Jadi tidak akan sampai kita. Lan tanalu birra. Tidak akan sampai kepada kita sebuah kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Apa yang kita cintai. Oh, tapi kalau itu saya cinta mobil Pajero, saya kasih mobil kecil, terang enggak begitu juga ya. Tapi berikanlah dengan penuh hati ikhlas. Bahwa dari harta kita ada hak orang lain. Kita punya penghasilan itu karena kemudahan dari Allah, bukan karena kepintaran kita. Satu saat Rasulullah datang kepada sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya adik nih, punya adik yang malas kerja sehingga penghasilannya sedikit. Aku rajin ya Rasulullah, aku punya penghasilan besar. Apa kata Rasulullah? Kamu kaya karena punya adik kecil, yang miskin. Kalau adik kamu yang kaya, kamu yang miskin. Jadi harta ini betul-betul Allah berikan bagi-bagi sesuai dengan kemampuan kita. Amanah kita, harta aman. Nah, kita apa konsep kita? Jadikan semua harta kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan ada sampai harta kita jauh kita dari Allah. Kita punya mobil, malah keluyuran ke mal-mal, pas sholat lupa sholat. Jangan sampai mobil kita seperti itu. Atau rumah kita tempat joget-joget, tempat apa, tempat berbuat maksiat. Jangan. Jadikan semuanya itu sampai mendekatkan diri kita kepada Allah. Lan tanalul birra, tidak akan sampai kepada kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu, dan tidak kalian mendapatkan min syai'. Dan itu pasti, dan kalau terimanya dan pasti, karena itu kalimat bersyarat. Wa ma tunfiqu, dan apa yang kalian infakkan, syai'in, sesuatu apapun. Punya apa aja lah. Punya baju, punya apa lagi, punya buah-buahan, ada buah-buahan kita di kebun kita, punya apa saja. Syai'in itu semuanya. Entah itu Bapak punya lagi jalan-jalan ke luar, ingat teman, kirim. Itu wama tunfiqu min syai'in, dan apapun yang kalian infakkan sesuatunya, apapun, fa innallah, maka pasti, maka pasti Allah bihi dengannya alim, maha mengetahui. Tidak ada satupun, ini penekanannya Bu. Jadi Bapak Ibu yang sudah pernah mengenakkan hartanya, jangan karena berpikir, biarlah Allah catat. Kita nggak usah catat lagi. Artinya gini, udahlah, nggak usah hitung-hitung lagi. Udah kita berikan, ya, di jalan Allah sudah Allah catat. Masalah orang memakai untuk apa, pesan orang itu. Ibu datang ke pesannya di depan, ibu pergi ada orang-orang pengemis, kasih aja dulu saya. Nggak usah dipikirin lagi. Oh ini betul nggak dia pengemis atau dia bohong nggak? Nggak usah. Dan sekali lagi Bapak Ibu ya, coba tentang harta. Sekali-kali Bapak coba memberi. Datang Bapak jalan-jalan keluar, Bapak masuk ke rumah makan, ada depan tuh pengemis, bawa dia ke dalam. Bawa ke dalam, biarkan dia mengambil apapun yang dipesan. Minta pelakakap, dia kasih. Minta makan enak, dia kasih. Agak sekali kasih. Kasih, habis kasih duit pulang. Biar Bapak terasa betapa nikmatnya memberi itu. Biarkan. Sekali bawa. Jadi pada saat memberi, terasa nikmat. Pada saat kita memberi ya, kita pikir pas menerima nikmat, enggak, pada saat memberi, itulah ciptaan kita. Nah, ada juga pengalaman Pak seorang dirut di rumahnya, duduk sama pembantunya, kan, paling pembantu dia makan, dia nggak mau makan sendirian. Kalau kita kan nggak, dirutnya atau majikannya sama pembantu kan bisa, dia gabung, bahkan dia ngambilin pembantunya makan. Itulah contoh. Nah, kalau Rasulullah bersama teman-teman makan bersama-sama. Jadi Bapak Ibu semuanya ini tentang harta ya. Jadi kita tidak sampai kepada kebaikan kalau harta yang kita cintai nggak pernah dirasakan oleh orang lain. Jadi Bapak kalau punya mobil Pajero, dipinjam orang minimum pinjamin aja. Kenapa? Dalam konsep rezeki Pak, saya lihat rezeki, umumnya kata-kata razak, nah kami berikan rezeki. Nah Allah katakan kami. Makanya yang tersentak saya melihat wa mimma razaqna, dan dari apa yang kami berikan rezeki mereka infak. Tersentak saya kenapa? Allah saja yang memberikan rezeki kepada kita, mengatakan razaqna, kami berikan rezeki. Masa kita menerima ruzik tu aku terima. Tentu kita ruzikna juga kami terima. Artinya apa? Rezeki ini titipan kepada kita. Hanya titipan, sebatas titipan. Kita kaya karena usaha kita. Kalau Allah ambil harta kita, detik ini juga selesai. Entah itu dengan gempa. Bahkan saya pernah berpikir Bapak Ibu tentang ayat-ayat ini. Andai saja Allah nggak berkenan dengan rumah kita, bisa aja pas rumah kita itu pecah, rengkah tanah itu, kelelep rumah kita, selesai udah. Itu beliau mudah. Jadi Bapak Ibu, harta
kita sikapin dengan biasa-biasa saja. Alhamdulillah kalau kita kaya, jadikan harta kita untuk berjuang di jalan Allah. Kalau kita miskin, kita sabar. Demikian Bapak Ibu semuanya, semoga ada manfaatnya. Dan kepada Pak Ridwan Baswan, Mumtaz, selamat Pak Ridwan ya. Jadikan ini langkah awal kita dalam menerjemahkan Al-Quran. Ini langkah awal. Dan selanjutnya kita pegang terus Quran sampai akhir ayat kita. Kita tidak akan pernah berhenti untuk membaca Quran. Tidak ada hari kita berlalu tanpa membaca Quran. Hari ini pagi kita baca Quran, siang kita baca Quran, sore ketemu Quran lagi, malam jam 3 Quran lagi. Begitu bangun tidur, ya ingat kalau kita adalah Quran. Al-Quran lagi, Al-Quran lagi, Al-Quran lagi, dan Al-Quran lagi. Demikian Bapak Ibu semuanya, karena kami sama-sama belajar, ya, tentu ada hal-hal yang salah, yang janggal. Untuk itu kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau yang benar, itu mutlak milik Allah, bukan milik kami. Kami sepakat pada Allah. Demikian, saya kembalikan kepada Bu Triastuti sebagai pembicara. Silakan Bu Triastuti. Terima kasih Ustadz. Bapak Ibu sekalian, demikianlah tadi uraian gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani, surat Al-Imran ayat 92. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin.